Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, yang kita muliakan segenap jajaran direksi dan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan beserta seluruh karyawan keluarga besar PHR, yang kita ta'zimi pimpinan dan pengurus Badan Dakwah Islam PT Pertamina Hulu Rokan, yang kita hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Masjid Agung Usuluddin PHR beserta seluruh jajaran pengurusnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pimpinan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan maupun ormas, beserta seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat. Kalau kata Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, termasuk juga yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada malam yang cerah ini di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke masjid ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap para malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka semua, dan disebut-sebut nama-nama mereka itu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan semua keutamaan tersebut. Maka dengan itu kita sudah berada di dalam lapis-lapis keberkahan. Sebagaimana tema pada malam hari ini, bagaimana menjadi manusia yang berkah. Apa sebenarnya berkah itu sendiri? Berkah ini satu konsep yang mewakili semua kebaikan yang bisa diraih di dalam kehidupan.
Maka para ulama mengatakan al-barakatu ziyadatul khairi fi kulli halin. Yang disebut sebagai barakah itu adalah bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Artinya apapun keadaannya, yang didapatkan adalah kebaikan. Baik itu dalam keadaan senang maupun susah, maka ada kebaikan yang bisa diraih. Baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit, maka ada kebaikan yang bisa diraih. Baik itu dalam keadaan sedih ataupun gembira, maka ada kebaikan yang bisa diraih. Baik itu dalam keadaan meraih sesuatu ataupun kehilangan sesuatu, ada kebaikan yang bisa diambil. Baik itu dalam keadaan mencapai sesuatu atau terjatuh dari sesuatu, baik itu dalam keadaan nikmat maupun musibah, maka selalu ada kebaikan yang diraih. Dari situ kita memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya menjadi kebaikan. Semua urusannya menjadi kebaikan. Walam yakun dzalika illa 'ala mu'min. Dan yang semacam itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Maknanya semua itu terjadi karena adanya iman. Karena dia tidak terjadi kecuali kepada orang beriman, maka dia terjadi hanya karena iman. Apa yang dimaksud Rasulullah SAW menakjubkan? Apa yang dimaksud Rasulullah SAW kenapa semua urusannya kebaikan? Yaitu bahwasanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendapatkan nikmat, ketika orang beriman itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, maka dia bersyukur. Maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, wa idza asabathu musibatun fa sabara, maka dia bersabar, maka sabar itu pula baik baginya. Segala keadaan dia sikapi dengan respon yang paling tepat, maka semuanya berbuah kebaikan. Di sini kita faham ukuran baik buruk bagi seorang manusia dalam kehidupannya di dunia bukan keadaannya, tapi responnya terhadap keadaan tersebut. Baik mukmin maupun kafir bisa saja mendapatkan nikmat. Yang membedakan respon terhadap kenikmatan tersebut. Seorang beriman dikatakan ajaban, menakjubkan oleh Nabi SAW bukan karena keadaannya, tapi responnya terhadap keadaan tersebut. Karena ketika dia mendapatkan nikmat, dia mampu bersyukur. Sementara yang lain mungkin lalai,
Mungkin justru kenikmatan itu membuat dia menjauh dari Allah. Mungkin justru kenikmatan itu dia gunakan untuk bermaksiat durhaka kepada Allah. Mungkin justru dengan adanya nikmat-nikmat itu dia melupakan ketaatan kepada Allah. Mungkin justru dengan kenikmatan itu membuka pintu-pintu keburukan yang besar baginya. Tetapi seorang yang beriman, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Baik mukmin ataupun yang tidak beriman juga bisa mendapatkan musibah, kemalangan, bencana, bala, kehilangan, kekurangan, kesempitan, kemiskinan. Semua bisa terjadi pada itu. Beriman ataupun tidak, yang membedakan respon. Nabi SAW memuji orang beriman. Orang beriman itu menakjubkan, semua urusannya kebaikan, karena ketika musibah melandanya, dia memberi respon dengan sabar. Maka sabar itu juga baik baginya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba waktu Isya, akan kita lanjutkan setelah kita tunaikan wajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Di mana kebaikannya syukur, yang pertama dijaganya nikmat-nikmat. Barang siapa mensyukuri nikmat, dia menjaga nikmat itu agar senantiasa dianugerahkan Allah kepadanya. Dan baiknya syukur yang kedua, menambah-nambah nikmat. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala kalian mempermaklumkan bahwa apabila kalian betul-betul bersyukur kepada Allah, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan betul-betul menambah nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Dan apabila kalian mengkufuri nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kebaikan syukur menjaga dan menambah nikmat. Dan apabila dia mendapat musibah, maka dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Kebaikan kesabaran dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kebaikannya sabar dibersamai dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Kebaikannya sabar dianugerahi Allah pahala tanpa batas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja orang yang sabar itulah pahalanya disempurnakan Allah tanpa hitungan, tanpa batas, unlimited, dan mendapatkan sambutan khusus. Baiknya sabar ketika dia memasuki surganya Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar. Dan kebaikan sabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diberikan salawat, jaminan kebaikan dari Allah, diberikan rahmat, kasih sayang Allah, dan mendapatkan petunjuk bimbingan Allah di setiap keadaan. Maka menjadi manusia berkah tentu kita bisa mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim di dalamnya. Karena Al-Quranul Karim kitab yang berkah, diturunkan pada malam yang berkah.
turun kepada manusia yang paling berkah, mengandung petunjuk dengan contoh-contoh dari manusia-manusia berkah. Turunnya di tempat di bumi yang paling berkah, di Makkah dan Madinah. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran adalah berkah. Malamnya, bulan turunnya, penerimanya, tempat diturunkannya, dan kandungannya, semuanya berkah. Maka di antara manusia-manusia berkah yang disebutkan oleh Al-Quran Karim, kita bisa menyimak hidup seorang manusia yang amat berkah bernama Ibrahim alaihi salam, yang Allah mengujinya dengan suka maupun duka, dengan nikmat maupun musibah, dengan mendapatkan ataupun kehilangan, dengan kemuliaan maupun pengusiran, dengan bala bencana maupun juga karunia yang luar biasa. Sehingga dengan ujian-ujian itu Allah mengangkatnya ke derajat Khalil, kekasihnya, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Maka sangat layak kita menyimak apa yang dikatakan Ibrahim alaihi salam dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekasihnya. Dan kata-kata Ibrahim alaihi salam bisa kita nukilkan di antaranya dari Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-78 sampai 82. Bagaimana Ibrahim menjadi manusia yang begitu berkah sampai hari ini, yang namanya kita sebut-sebut di dalam tasyahud kita, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, yang panggilannya kita antri rela berpuluh-puluh tahun untuk bisa mendapatkan kesempatan memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam, berhaji menjadi tabinya Allah, berziarah kepada syiar-syiar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap tahun jutaan ekor lembu, sapi, kambing, unta ditumpahkan darahnya demi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat kurban yang dicontohkannya. Apa yang menjadikan Ibrahim alaihissalam menapai jalan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita baca dalam Surat Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82 itu, pertama-tama dia berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah adalah Zat yang menciptakan aku, maka Dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Di ayat ke-79 poin kedua dia berkata, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah adalah Zat, Dia itu yang memberi aku makan dan memberi aku minum, menjamin semua rizkiku. Yang ketiga, di ayat ke-80 Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Poin keempat, di ayat ke-81 Ibrahim alaihissalam berkata, walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan Zat yang akan mematikan aku, kemudian Dia akan menghidupkan aku lagi. Yang kelima,
di ayat ke-82 Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan yang sangat aku harapkan agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Tabarakallah. 5 kalimat sederhana, tetapi menjadi prinsip seorang manusia yang begitu penuh berkah, Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kata Ibrahim alaihissalam, Allah adalah zat yang menciptakan aku, maka Dia pula yang memberi petunjuk kepada aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menapaki jalan menjadi manusia berkah pertama-tama dengan yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Dan Dia menciptakan kita dalam sebaik-baik rupa, membentuk kita dalam sebaik-baik proporsi, menghadirkan kita dalam seindah-indah bentuk. Dia katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar telah Kami ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik proporsi, sebaik-baik rupa. Wa huwa sawarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah membentuk rupa kalian, maka Dia memberikan bentuk rupa yang paling indah bagi kalian. Kita semua meyakini dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Allah menciptakan kita sebagai makhluknya yang paling indah. Tidak ada makhluk lain yang seindah manusia, baik itu dari kalangan hewan ataupun jin ataupun tumbuhan. Dan bahkan kita akan kesulitan membayangkan makhluk macam mana pula yang lebih indah daripada manusia. Oleh karena itu, semua film tentang alien, semua film tentang ET, makhluk dari luar bumi, semua film tentang makhluk luar angkasa, tidak ada yang pernah bisa menghadirkan sosok makhluk yang lebih indah daripada manusia. J.R.R. Tolkien, penulisnya Lord of the Rings, mencoba meyakinkan kita bahwa ada makhluk super namanya elf. Tapi ketika kita lihat penggambaran elf dalam film seri Lord of the Rings pun, kita akan ketemu dibandingkan manusia, maka kita sebagai manusia lebih indah daripada elf. Karena telinganya aneh, dia meminjam rupa manusia seutuhnya, yang dibedakan hanya telinganya. Dan telinga elf itu proporsinya, keindahan bentuknya dan lain sebagainya dibandingkan telinga kita sebagai manusia, jauh lebih indah telinga kita. Ini kebanggaan kita sebagai manusia, rasa syukur kita sebagai manusia diciptakan dalam seindah-indah bentuk, dalam seindah-indah proporsi, dalam sebagus-bagus rupa. Alladzi khalaqani, karena Allah yang menciptakan kita. Ibrahim alaihissalam menambahkan fahuwa yahdin, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi petunjuk kepadaku. Kenapa? Karena kalau tanpa petunjuk, meskipun kita seindah-indah rupa, seindah-indah bentuk, summa radadnahu asfala safili, kemudian kami turunkan derajatnya, jatuh dia kepada derajat yang serendah-rendahnya.
Kalau hanya mengandalkan penciptaan kita yang indah ini, bahkan dengan hewan pun kita kalah. Kalau hanya mengandalkan penciptaan ini tanpa hidayah Allah, tanpa petunjuk Allah, maka dengan hewan pun kita kalah. Ada calon ayam, namanya telur, dibawa ke pasar, laku dijual. Kita ke pasar membawa calon manusia, bergidik seisi pasar. Ada keluaran sapi, kotoran dibawa bertrek-trek setiap hari ke perkebunan sayur di dataran tinggi Kopeng, dataran tinggi Dieng, di Lembang dan lain sebagainya. Kalau kita bawa truk isinya keluaran manusia, sama petani-petani setempat disuruh putar balik kita ini. Ada sup terbuat, sebenarnya disebutnya sarang, sup sarang burung walet. Tapi burung walet itu membangun sarangnya, rekatannya adalah dari air liurnya. Dan itulah yang dimasak menjadi sup yang disajikan untuk kita, yang satu mangkoknya di Hong Kong bisa bernilai 500.000 rupiah. Lalu kita tawarkan kepada yang bersangkutan penjual, "Oh my sister, please use my saliva. It's better than double saliva." Daripada pakai air liur burung, pakai air liur saya saja sopnya. Air liur kita tertolak, kalah daripada burung. Kalau ada kenakalan remaja terjadi pada kambing, sehingga seekor kambing jantan remaja menghamili kambing betina milik tetangga, pemilik kambing yang dihamili sedih atau bahagia? Pemilik kambing yang dihamili sedih atau bahagia? Bahagia. Kalau kenakalan remaja terjadi pada kambing. Lain cerita kalau itu manusia, entah berapa air mata harus ditumpahkan. Jadi kalau hanya mengandalkan penciptaan, maka sungguh-sungguhlah kita ini kalah daripada hewan. Sehingga betul Ibrahim alaihissalam yang mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, maka dia pula yang memberi petunjuk kepada aku. Betapa hajatnya kita kepada petunjuk hidayah Allah, sehingga Bapak Ibu kalau sakit minum obat sehari semalam berapa kali? Kalau sakit minum obat sehari semalam berapa kali? 3 kali. Sedangkan dosis minta hidayah sehari semalam minimal 17 kali. Dosis minta hidayah berarti kondisi kekurangan hidayah kita ini parah atau biasa? Parah. Sehingga Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka sehari semalam kita minta hidayah itu minimal 17 kali. Di mana? Di setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Hajat terbesar kita adalah petunjuk Allah. Keperluan terbesar kita adalah hidayah Allah. Ayat khalaqani fahuwa yahdin. Maka dalam setiap mensyukuri penciptaan kita, sertakan doa mohon bimbingan Allah. Contoh, ketika bercermin, alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku.
Setiap kali kita merenungkan penciptaan kita, saat itu pula kita sadar betapa hajatnya kita kepada hidayah. Ini langkah pertama menjadi manusia berkah. Mensyukuri penciptaan, memohon petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kata Ibrahim alaihissalam, "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan Allah itu adalah zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum, menjamin semua rizkiku. Tidak mungkin menjadi manusia berkah tanpa yang kedua, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata dabbah merujuk kepada binatang yang kalau berjalan maka dada dan perutnya menyentuh tanah. Binatang yang kalau berjalan dada dan perutnya menyentuh tanah, itu disebut sebagai dabbah. Maka maknanya adalah hewan tingkat rendah. Maka kias aulawi berlaku di sini. Kalau binatang tingkat rendah saja dijamin rizki, maka bagaimanakah anak Adam yang Allah katakan tentang mereka, walaqad karramna bani Adam, sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Maka guru-guru TK kita dulu mengambil contoh hakikat rezeki itu betul-betul dabbah, binatang yang kalau berjalan dada dan perutnya nempel, namanya cicak. Kalau cicak berpikir kayak manusia berpikir, bisa stres dia. Ya Allah, engkau salah desain. Kenapa cicak kok salah desain? Maka kamu tuh punya sayap semua, kok aku tidak dikasih sayap? Makananku bisa terbang semua kemana-mana, kok aku tidak bisa terbang? Kalau cicaknya berpikir seperti kita berpikir, tapi cicak tahu hakikat rezeki, tugasnya cuma diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang datang nyamuknya atau cicaknya, Pak? Yang datang nyamuknya atau cicaknya, Pak? Nyamuknya, lalunya berbunyi, datang seekor nyamuk. Yang datang rezekinya atau orang, ya Pak? Rezekinya. Tugas berikutnya cuma lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Hakikat rezeki itu Allah yang menjamin. Hakikat rezeki itu mendatangi kita lebih daripada upaya kita untuk mendatangi rezeki. Maka seorang ulama mengatakan ketika dia sarapan itu roti, minyak, garam. Makan roti, minyak, garam itu kan makanan paling sederhana pada zaman itu. Dia berkata, betapa kayanya aku ya Allah, gandum yang tumbuh di negeri Yaman, garam yang ditambang di negeri Marw, minyak yang tumbuh di negeri Syam, zaitunnya berhimpun menjadi satu di dekatku tanpa aku susah payah mendatangi dan mengumpulkan mereka. Betapa kayanya aku ya Allah, makan roti dari gandum berasal dari negeri Yaman, makan minyak yang tumbuh di negeri Syam, makan garam yang ditambang di negeri Marw. Kita sama dalam satu piring. Apa saja yang kita bisa tafakuri di satu piring itu? Ya Allah, Engkau perintahkan nasi ini datang kepadaku.
dari petani-petani yang kau perintahkan menanamnya, bukan sembarang petani, tapi petani Vietnam. Karena beras impor, kita nggak tahu siapa yang nanam, kita nggak tahu siapa yang menyaingi rumput, kita nggak tahu siapa yang memupuk, kita nggak tahu siapa yang manen, siapa yang menjemur, siapa yang menggiling, siapa yang masukin karung, siapa yang ngangkut pakai kapal, siapa yang nurunin di Tanjung Priok, siapa yang bongkar muat ke dalam truk, kita nggak tahu. Yang terima komisi impornya kita juga tahu. Tahu dari nasi di piring kita, baru nasinya. Kalau kami di pondok, nikmat betul, nasi sambal kecap kerupuk. Sambal kecapnya dari kedelai. Kedelainya bukan sembarang kedelai. Kedelai ditanam di Amerika. Impor pula, Pak. Berbulan-bulan mengarungi Samudra Pasifik kedelai itu untuk sampai ke Jawa, dicampur dengan gula kelapa, difermentasi menjadi kecap. Jadi sudah perkawinan silang Amerika Jawa. Belum lagi kerupuknya buatan Tasikmalaya, tapi tepungnya dari Tiongkok. Belum lagi garamnya bukan lagi dari Madura, tapi dari Australia. Yang lokal hanya ladonyo, cabai yang lokal. Berhimpun menjadi satu di piring kita. Ada Cina dan Amerika yang sedang perang dagang. Ada Vietnam dan Australia. Ada Indonesia, satu piring nasi sambal kecap kerupuk. Betapa luar biasanya Allah mengatur semua rezeki itu, termasuk ketika Allah Maha tahu Salim Afilah mulai haus. Telah tertulis di Lauhil Mahfuz pada jam 20:15 tadi, Salim itu sudah haus. Sebelum itu pun Allah sudah menyediakan minum. Jangan dipikir gelasnya ini. Allah menyediakan minum itu sejak Dia perintahkan. Matahari bersinar di atas Samudra Hindia, menguaplah air di laut, terkondensasi di atmosfer menjadi awan. Awan tertiup angin berarah-arah menuju gunung. Sampai di gunung berbeda tekanan udara, berbeda suhu, maka turunlah dia sebagai hujan. Turun hujan tidak langsung ke tanah, tapi cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun, basah semua. Masuk pula dia ke mori-mori tanah, ke dalam, ketemu celah-celah bebatuan, kumpul bareng-bareng, turun sesuai gravitasi, memancar di satu titik. Ketika sudah memancar, ada perusahaan masukin dia ke dalam botol. Ketika sudah di dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, entah sudah melalui berapa persen, entah sudah jalan rezeki berapa orang, akhirnya sampai. Ketika kemudian sudah sampai, dituang ke dalam gelas, hangat pula rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Masya Allah. Karena disyukuri, jadi ada manis-manisnya. Luar biasa. Menyadari hakikat seperti ini, rezeki ini diatur Allah dengan cara yang begitu kompleks yang tidak terbayangkan. Lalu kita merasa kita telah bekerja, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontang, menjadi gaji bertumpuk-tumpuk di saldo. Hakikat rezeki bukan hanya itu, dan hakikat rezeki tidak terbatas itu. Dan hakikat rezeki kadang-kadang tidak sebanyak itu. Karena ada banyak orang yang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Dan ada orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil.
naik pesawat, tidak dapat tiket kelas ekonomi, terpaksa dibelikan. Saya tidak mengatakan beli, dan memang saya dibelikan kursinya kelas bisnis di tahun 2008. Maskapai kebanggaan kita masih full service dalam arti sebenarnya. Duduk saya, di sebelah saya bapak-bapak usia 50 tahun akhir, disajikan berbagai makanan. Setiap makanannya itu satu emplokan. Karena saya orang desa, adanya enak dan enak banget. Saya makan dengan lahapnya. Bahkan ketika ditawari, mau ditambah pak? Mau pak? Makan lagi. Sebelah saya sih bapak-bapak umur 50 tahun akhir, memegang gelas isinya air putih, menatap saya dengan pandangan senewan. Saya tanya, "Boten dar pak, ndak makan pak," kata beliau. Nasib itu, dulu waktu muda pengen makan enak belum ada duitnya, sekarang ada duitnya apa-apa nggak boleh sama dokter. Mau makan manis kata dokter, jangan pak, diabetesnya. Mau makan gurih kata dokter, jangan pak, kolesterolnya. Mau makan asin kata dokter, jangan pak, hipertensinya. Mau makan kacang saja loh kata dokter, jangan pak, asam uratnya. Saya godain beliau, "Pak, belum tahu hasil penelitian terbaru pak." "Ada apa dek?" "Kacang itu menurunkan asam urat loh pak." "Mosok dek? Setahu saya menaikkan tuh dek." "Menurunkan pak." "Menurunkan gimana?" "Dari perut turun ke kaki pak." Terus mulai cairkan obrolan. Sampean tuh loh dek, bisa saja ngobrol punya ngobrol, ternyata beliau waktu itu direktur sebuah BUMN. Gajinya saya tahu dari sebuah majalah, kira-kira take home pay-nya itu di atas 200 juta per bulan saat itu. Waktu itu saya lalu kepikiran, gaji 200 juta per bulan, tapi gak boleh makan manis, gak boleh makan asin, gak boleh makan gurih, gak boleh makan kacang. Cilaka saya gitu. Terus saya kemudian tambah saya godain, "Lah iya loh bapak ini bekerja luar biasa, nanti kemudian di umur 60 tahun pensiun, di dalam deposito sudah kumpul 20 triliun. Atib kata beliau. Tapi besok paginya wafat." Kok doa sampean jelek, bukan doa Pak Kupama ya. Sudah mengumpulkan dari hasil bapak berkeringat membanting tulang itu, kumpul 20 triliun di deposito, tapi besok paginya bapak wafat. Lahir 20 triliun itu rezekinya siapa apa? Bukan rezeki saya dek, yaudah bapak wafat. Di tempat saya, di kampung saya pak, saya cerita, kalau wafat hari ini dimakamkannya besok, maka biasanya keluarga menyampaikan, "Jenazah almarhum Manawi ini insya Allah masih dikitakan di rumah duka, jalan titik-titik, nomor titik-titik." Tahu pak, artinya diinapkan. Diinapkan itu artinya di rumah orang atau pada sendiri. Rumah orang pak, status kepemilikannya sudah dicabut, meskipun sertifikat masih ada sama dia. Statusnya nginap, dan nginapnya nggak boleh lama-lama karena sudah wafat. Begitu bapak wafat, selesai. Bukan rezeki bapak lagi. Iya ya dek ya. Iya. Berarti rezeki anak-anak saya dek. Bisa jadi, tapi juga bukan jaminan. Allah gak kekurangan cara untuk mendistribusikan ke yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahkan kita termasuk saya. Oh gitu ya dek. Terus gimana dek? Ya kalau saran saya malah, saran saya, kalau bisa punya harta itu jangan ditinggal di dunia, cuma jadi rebutan anak cucu bikin rame pak. Terus punya harta itu ya dibawa mati pak, jangan ditinggal. Sebentar, sampean ustaz dek, saya cuma santri pak. Kok agak beda ya? Agak beda di mana?
Kalau ustaz-ustaz lain itu kan ngomongnya harta nggak bisa dibawa mati, harta nggak akan bisa dibawa mati. Nah kok sampai kalau bilang harta seharusnya dibawa mati? Loh iya Pak, harta itu sebaiknya dibawa mati. Bisa. Caranya gimana deh? Dititip-titipkan. Maksudnya titip anak yatim, titip fakir miskin, titip bangun masjid, titip bangun pesantren, titip bangun madrasah, titip ke daerah yang sedang kena bencana, titip. Ini fakir maksudnya. Iya Pak. Lu itu bukannya kasih, nggak usah dikasih Pak. Saya nyarinya susah. Lebih baik dititip saja. Bedanya apa Dik? Kalau titip nanti bisa ditagih, diminta lagi. Kapan Dik? Ya kalau sudah wafat. Tagihnya ke siapa? Ke Allah. Waduh, kalau nggak berani, saya takut Dik. Kan yang menganjurkan Bapak infak titip itu saya. Nanti di akhirat kan saya bagian pahalanya. Maka saya terpenting kalau mau tagih. Ya Allah, katanya lipat 700 kali. Kemana? Gitu Pak. Oh iya jadinya. Mulai sekarang kita dikit-dikit infak lah ya dia sedikit-sedikit lainnya. Ya sedikitnya Bapak dengan sedikitnya saya kan beda Pak. Kalau diaudit kira-kira mungkin Bapak itu kekayaannya 1000 kali lipat saya. Jadi nanti saya kabari Pak, kalau saya infak 1 juta, Bapak saya minta infak 1 miliar. Karena Bapak kekayaannya 1000 kali lipat saya. Jadi kalau saya 1 juta, Bapak 1 miliar. Tos. Teman-teman, begitu sikap. Pak Ustaz berarti kalau rezeki sudah dijamin, nggak usah bekerja. Siapa bilang? Bekerja itu ibadah, bekerja itu pengabdian, bekerja itu rasa syukur kepada Allah, bekerja itu bisa menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Bekerja itu penuh pahala, itqan ditekuni sampai ahli, ihsan dilakukan dengan added value, melampaui harapan orang yang mempekerjakan, ikhlas semuanya karena Allah. Ibadah sempurna. Jangan turutkan nilai bekerja kita menjadi hanya mencari gaji. Sayang sekali. Karena rezeki sudah dijamin, maka kita bekerja untuk mendapatkan yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Apa hasibatum an tadkhulul jannah? Apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Satu hari Imam Ma'ruf Al-Karhi masih muda, semangat-semangatnya lari tergopoh-gopoh mendatangi gurunya Imam Ibrahim bin Adham. Kemudian mengatakan, guru, sekarang saya sudah paham soal rezeki. Mulai besok saya nggak usah bekerja, mau ibadah aja. Karena saya yakin rezeki itu dijamin. Mulai besok saya akan ibadah terus saja, nggak usah bekerja. Gurunya Imam Ibrahim bin Adham bertanya, dari mana kamu dapat kesimpulan semacam itu? Tadi waktu saya jalan ke sini, ketemu burung, sayapnya patah. Loh, dah tak pikir burung kalau sayapnya patah, udah selesai, mati, habis rezekinya, nggak bisa cari makan lagi, ya toh? Ternyata burung yang sayapnya patah itu, kalau Allah masih menetapkan rezeki baginya, mau ada loh burung yang sehat itu datang bawa makanan di paruhnya, disuapkan ke burung yang sayapnya patah itu. Gak cuma sekali, berkali-kali burung itu datang bawa makanan, disuapkan ke burung sayap patah itu. Tuh kan burung, kalau sudah rezeki dijamin, ya pasti dapat, meskipun kita gak ngapa-ngapain. Kata Imam Ibrahim bin Adham, masalahnya adalah kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh sehingga bisa menolong burung-burung lain yang sayapnya patah? Walladzi yu'imuni wa yasbit. Dan Allah adalah yang menjamin rezekiku, memberi aku makan
memberi aku ini. Itu keyakinan untuk menjadi manusia berkah. Yang ketiga, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Kalau aku terkena musibah, maka Allah memberi pahala sekaligus memberi ganti yang lebih baik daripada kehilanganku. Ya lain bangga iqaf, itulah hakikat. Maka orang mukmin itu diperintahkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tuliskan, tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami. Dulu waktu belum belajar bahasa Arab dan belum ngerti tafsir, saya kira ayat ini maknanya, katakan hai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah tertulis musibah itu untuk kami. Tak kira maksudnya begitu. Tapi kalau maksudnya begitu, bahasa Arabnya harusnya enggak begitu. Bahasa Arabnya berbunyi, qul la yusibana illa ma kataballahu alaina. Kalau yang dimaksud tertulis adalah musibahnya, maka harusnya kalimatnya alaina, bukan lana. Karena kalau musibah itu alaina, atas, jatuh dari atas mengenai kita, itu musibah. Pakai kata alaina harusnya. Tapi ayat ini menggunakan kata lana, bukan alaina. So what is the meaning? Artinya, katakan tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang Allah sudah tetapkan pahalanya bagi kami dan janjikan ganti yang lebih baik untuk kami. Jadi ya, menjadikan orang mukmin itu istimewa. Dia kalau dapat musibah bukan cuma yakin bahwa musibah itu sudah ditetapkan Allah, tapi dia yakin bahwa kalau tidak dia kasih musibah, pasti Allah juga menetapkan untuk dia pahala besar dan ganti yang lebih baik. Istimewa. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi kita ini orang mukmin itu ketika mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bukan cuma yakin kalau dia musibah itu dari Allah, tapi dia juga yakin bahwa kalau Allah menetapkan untuk dia musibah, maka pasti Allah menetapkan pahala dan Allah juga pasti menetapkan ganti yang lebih baik daripada kehilangan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan kalau aku sakit, kata Ibrahim alaihissalam, Allah yang menyembuhkan aku dan menggugurkan dosa-dosaku karena sakit itu, dan memberikan pahala sabar untukku, dan meninggikan derajatku karenanya, dan memberikan surga karena kesabaran yang kulewati. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi menjadi manusia berkah, pertama yakin Allah yang menciptakan dan selalu merasa butuh kepada hidayah Allah. Yang kedua, merasa yakin bahwa Allah yang menjamin rezekinya, dia bekerja dengan niat ibadah. Yang ketiga, dia yakin bahwa kalau ada musibah, maka Allah bukan cuma menetapkan musibah, tapi menetapkan pahala dan ganti yang lebih baik. Yang keempat, walladzi yu'minu summa yuhyin, dan yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Zikrul maut, mengingat mati, itu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi kita untuk beramal sebaik-baik. Makanya dalam suratul Mulk ayat yang kedua, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita itu hidup dulu baru mati
atau mati dulu baru hidup? Kita itu hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Hah? Hidup dulu baru mati ya. Normalnya begitu kan? Dalam hidup di dunia kita mati, kita hidup sekarang baru kita cuma mati gitu kan? Tapi kenapa Allah ini mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayat? Mati disebut duluan. Allah dan yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik Allah. Kenapa mati dulu disebut? Kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, kita ketemu hakikat dunia kata para salafus saleh adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Hakikat dunia adalah kematian. Bapak ibu semua sadar enggak kalau bapak ibu itu sudah divonis mati? Iya kan? Berarti hakikat hidup itu di dunia itu mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan mati. Berarti hakikat dunia adalah kematian. Hakikat akhirat adalah kehidupan. Itu yang kita ingat. Maka hidup di dunia adalah dia berdua ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Mengisi waktu yang kita tidak tahu kapan berakhir. Untuk mati tidak harus tua. Umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau katakan antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Untuk mati tidak harus tua. Untuk mati juga tidak harus sakit. Kapanpun bisa datang. Maka waktu yang terbatas kita gunakan untuk sebaik-baik amal. Liyaman wapun iyyukum ahsanu amala. Yang kelima, kata Ibrahim alaihissalam, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmi, dan yang sangat aku harapkan bisa mengampuni dosa-dosa pada hari pembalasan. Pertanyaan, kenapa Ibrahim tidak mengatakan dan yang sangat aku harapkan membalas pahala amal-amal solehku pada hari pembalasan? Kenapa Ibrahim mengatakan ayaghfir li khati'ati yawmiddin, supaya dia mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan? Itu sifat tawadu, dan itulah hakikatnya. Seperti dikatakan Nabi SAW, tidak akan ada orang yang masuk surga dengan amal-amal yang dilakukannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak juga aku, tetapi Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kenapa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amal-amalnya? Karena semua amal itu digunakan untuk membayar nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah cukup. Kita diberi waktu, nikmat waktu sehari semalam 24 jam. Berapa dari 24 jam yang kita gunakan untuk amal saleh, untuk ibadah? Maka bagaimana mungkin ibadah itu bisa membayar waktu yang 24 jam? Belum kita menghitung nikmat mata yang kita pakai untuk melek bangun ketika terdengar adzan, yang kita gunakan kaki dan tangan kita untuk melangkah menuju ke keran air, yang kita gunakan untuk memutar, yang kita gunakan dulu untuk beli keran airnya, yang kita bayarkan listriknya setiap bulannya, dan sebagainya. Wah, saya tampaknya banyak kok Pak Ustaz. Berapa yang diberikan Allah dan berapa yang kita berikan untuk Allah? Tak cukup.
Jadi benar penjelasan Imam Nawawi, sebanyak apapun ibadah dilakukan seorang hamba tidak akan pernah cukup dipakai untuk membayar nikmat Allah di dunia. Lah kalau dipakai untuk membayar nikmat Allah di dunia saja tidak cukup, bagaimana itu bisa menjamin kita masuk surga? Gak bisa. Maka betul Rasulullah SAW yang mengatakan tidak ada hamba masuk surga karena amalnya, hamba masuk surga karena kasih sayang Allah melihat dia serius beramal. Hamba masuk surga karena Allah menjadi jatuh kasih sayangnya karena melihat keseriusannya beramal saleh, keseriusannya beribadah. Maka betul Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, ya Allah, Engkau yang amat sangat aku harapkan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku pada hari pembalasan. Itulah jalan menjadi manusia berkah. Yang pertama, meyakini Allah yang mencipta dan selalu memohon hidayah. Yang kedua, meyakini Allah menjamin rezeki dan bekerja dalam rangka ibadah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah bukan cuma mendatangkan musibah, tetapi juga pahala di balik musibah serta ganti yang lebih baiknya. Yang keempat, menjadikan zikrul maut sebagai motivasi untuk menunjukkan amal terbaik kepada Allah. Yang kelima, merundukkan hati di hadapan Allah, tidak bersombong-sombong dengan amal, tetapi mengharapkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat jalan untuk menjadi manusia berkah. Dan dimintakan untuk sekaligus berdoa. Betul? Kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan perusahaan kita, keberkahan tempat tinggal kita, keberkahan negeri kita, keberkahan masyarakat kita, keberkahan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awid 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabla al-Fatiha. Baik Bapak Ibu, Hafiz satu pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, demikian ada. Ada satu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz terkait dengan kisah tidak berkat. Tapi Allah nama Rasul supaya Allah bersama dengan orang-orang yang saleh. Allah dijelaskan kepada aku. Definisi saleh itu apa? Baik. Karena sebuah anak kami seolah sabar itu pasif, diam, pasrah. Dan Rasulullah sendiri bersabda, apabila pun hal mengangkat, maka buatnya dengan ahal. Apabila tidak mampu dengan lisan, apabila tidak mampu dengan hati, dan berdosa pada hati. Jadi mohon dijelaskan kepada kami tentang sabar itu seperti apa. Terima kasih. Baik. Barakallahu fikum. Nanti ta'rif definisi coba kita ambil di akhir. Tetapi para ulama memberikan penjelasan kepada kita sabar ada 3, atau ada ulama yang menyebutkan sabar ada 4. Yang pertama, sabar di dalam mentaati Allah. Mentaati Allah itu memerlukan kesabaran untuk bisa melaksanakan wudhu dengan baik, salat dengan baik, ibadah dengan baik, puasa dengan baik, zakat dengan baik, sedekah dengan baik, haji dengan baik, umrah dengan baik, bekerja dengan baik, makan dengan baik, minum dengan baik, BAB dengan baik, BAK dengan baik, mandi dengan baik. Semua yang menjadi ibadah kita, ketaatan kepada Allah memerlukan kesabaran. Berarti sabar tidak fasik, karena sabar dalam rangka mentaati Allah. Termasuk mentaati Allah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Termasuk mentaati Allah, beramru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu juga memerlukan kesabaran. Semua hal yang berupa ketaatan kepada Allah diperlukan kesabaran. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah dalam menghadapi semua yang akan kau alami dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan itu, karena ini termasuk perkara yang diperintahkan. Yang pertama, sabar di dalam mentaati Allah. Ini yang sifatnya aktif. Yang kedua, sabar dalam rangka menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Ini mungkin yang dimaksud dengan pasif. Karena dia nahan, namanya maksiat itu menarik. Namanya maksiat itu kelihatan cantik. Namanya dosa itu kelihatan bagus. Maka menahan diri supaya kemudian tidak melanggar larangan Allah, itu sabar. Dan sabar tarkul ma'asi, kata Imam Al-Ghazali, itu jalan kualiyat lebih tinggi daripada fi'lul khairat. Semua orang bisa fi'lul khairat. Hatta orang yang korupsi berjibun itu puasa masih kuat, sholat berjamaah masih kuat. Tetapi tarkul ma'asi itu mustafin, hamba-hamba Allah terpilih yang bisa. Maka pada suatu hari seorang ulama Imam atau As-Sulami bercerita, aku ikut ayahku dalam sebuah perjalanan. Ketika ikut ayahku dalam sebuah perjalanan,
Maka pada malam hari ketika kami semua tidur, ayahku membangunkan besok pas tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Lalu aku bersama ayahku salat malam. Setelah salam aku melihat orang-orang masih pada tidur semua. Maka dari mulutku keluar kata-kata, celaka mereka ini. Kenapa gak bangun salat malam? Tidur aja kerjaannya. Maka ayahku kemudian segera meraih tanganku dan berkata kepadaku, nak, betapa lebih baiknya engkau tidur dan tidak melakukan apa-apa daripada engkau bangun untuk qiyamul lail tapi mulutmu penuh dosa dari mencela sesama manusia. Jadi tarkul ma'asi itu lebih berat. Meninggalkan kemaksiatan itu tidak mudah. Maka di situ disebut sabar meninggalkan maksiat. Jadi sabar dalam kata apa? Sabar dalam menjauhi musibah. Adalah menjauhi maksiat. Ini yang ketiga. Ini yang ada dalam pengertian orang-orang biasanya tentang sabar. Sabar menghadapi musibah. Sabar ketika menerima musibah itu termasuk sabar. Tapi hanya satu dari 4 bagian sabar. Sabar menerima musibah. Dan definisi sabar, kata Nabi SAW dalam soal menerima musibah, as-sabru inda sidqatil ula. Sabar itu tampak ketika hentakan pertama. Maka kalau ada orang dapat musibah pertama kali, marah-marah sama Allah, ngata-ngatain begini begitu, baru setelah sehari kemudian dia ya sabar saya karena ini musibah. Itu namanya bukan sabar, tapi sadar. Beda satu huruf. Karena apa kata Nabi SAW? As-sabru inda sidqatil ula. Ketika hentakan pertama kena, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar. Jadi sabar dalam menerima musibah. Wa tarallahu ma syaa fa'al walhamdulillahi ala kulli hal. Allah telah menetapkan dan Allah melaksanakan apapun yang Dia kehendaki, tetapi segala puji bagi Allah atas semua ketetapannya. Ini sabar menghadapi musibah. Yang keempat, sabar bersama orang-orang benar. Itu juga ada kategori sabar bersama orang-orang benar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'an turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru, berdoa, memohon, beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah orang-orang yang benar. Kenapa bersama orang yang benar perlu kesabaran? Karena kadang-kadang orang yang benar lebih menjengkelkan daripada musuh yang menyamar. Faham ya? Orang benar ini kadang-kadang kresek. Kita salah sedikit diingetin. Kita cuma pengen apa dikit gak boleh. Mau memperturutkan hawa nafsu sejenak sudah dimarah-marahin. Orang benar itu kadang lebih menjengkelkan daripada musuh ya menyamar. Kalau musuh yang menyamar namanya setan dalam golongan jin maupun manusia, gak apa-apa, gitu aja kok, kan cuma dikit, nanti kan bisa istighfar lagi, gitu. Kalau tidak berarti, tapi orang yang benar kadang-kadang lebih menjengkelkan daripada musuh yang menyamar. Maka ada kesabaran untuk selalu bersama orang yang benar. Jadi kalau lapangan sabar itu tepat tadi. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menerima musibah, sabar bersama orang-orang yang benar. Nah, maka dari situ kata sabar, kata para mufassir, kata para ulama, itu menurunkan 37 makna kata, ini semuanya baik. Dan kata sabar itu berarti bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita dengan akal dan pemahaman kita.
Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan sabar adalah kemenangan akal atas hawa nafsu. Definisinya sederhana. Sabar adalah kemenangan akal atas hawa nafsu. Karena simple. Kenapa kita sabar untuk melaksanakan ketaatan? Karena akal kita sehat mengatakan kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Akal menang atas hawa nafsu. Males, susah bangun, pelit, bakhil, kalah sama akal yang mengatakan kalau kita taat kepada Allah, Allah memberikan kebaikan dunia akhirat. Ya, maksiat tuh cantik, keren. Hawa nafsu kita kan gitu. Tapi akal mengatakan kalau aku bisa menahan diri dari ini di dunia, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya, surga tempat tinggalnya. Lu ditahan. Kemenangan akal atas hawa nafsu. Jadi sabar itu kata Imam Al-Ghazali simpel, kemenangan akal atas hawa nafsu. Maka pertanyaannya, apakah malaikat bisa sabar? Pertanyaan, apakah malaikat bisa sabar? Enggak. Kenapa? Karena malaikat tidak kawan nafsu. Kan definisi sabar, kemenangan akal atas hawa nafsu. Kalau enggak punya hawa nafsu bisa sabar apa enggak? Enggak. Karena itulah disebutkan para ulama, amal manusia yang paling ditakjubi malaikat adalah sabar. Karena itulah ketika manusia memasuki surga, malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar. Kami takjub loh kata malaikat atas kesabaran kalian. Kalau amal yang lain biasa Pak. Sujud, kita sujud 4 menit saja sudah migren. Sujud 4 menit saja sudah vertigo kumat Bu. Malaikat ada sejak diciptakan sampai waktu yang dikehendaki Allah, tugasnya sujud terus. Maka nggak heran sama orang ahli sujud biasa, rukuk biasa. Semua amal yang dilakukan anak Adam, malaikat bisa, kecuali sabar. Karena definisi sabar adalah kemenangan akal atas hawa nafsu. Demikian ya, barakallahu fiik. Isin ke auto. Siap. Baik, apa ada ibu daripada listener that we can like epic uplift pada mana hari ini. Ini sebuah hari supply chain terkibat pada saat mengenai biasanya kita follow of improve. Kami ada sektor supaya ini setelah nasib lulus sesuai action menadakan atau istilahnya baik. Jadi itu setiap pertama diberi PKM harus kakak berfoto dan set video dulu. Tapi kalian kabar best culture. Equalnya udah banget. Ini siap-siap dari debat. Kemudian di DBS. Dan kira tapi pada awal ini kemudian membahas tidak ada kerana usaha di lain event ada wanita warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ya. Karena recap. Baik. Tepat. Sudah bawa. Pieces kebuat. So it there was around 2 years. What's going on? Very left. Jack. Oh, what I was told. Has it?